Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan, memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat menghadiri salat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia di salah satu rumah Allah yang diberkahi, di Masjid Nur Rahman Dukuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal solih kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, malam ini kita memasuki tanggal 10 Sya'ban. Sebentar lagi tamu istimewa yang kita harapkan kehadirannya akan segera hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita diberi rizki oleh Allah dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Alhamdulillah, melanjutkan kembali membacakan firman Allah surah At-Taubah ayat 112. Setelah Allah menyebutkan pada ayat 111 sifat-sifat orang mukmin yang benar dan sempurna, sifat-sifat orang mukmin yang benar dan yang sempurna, yaitu mereka orang-orang yang berjihad, mereka bertaubat, dan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayatnya.
ayat yang ke-112, lanjutan tentang sifatul mukminin as-shadiqin, ya, sifat orang-orang mukmin yang benar, dan juga al-kamil yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihunar raki'unas sajidun as-sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. At-taibun, orang-orang yang bertaubat. Al-abidun, yang beribadah. Al-hamidun, yang memuji Allah. As-saihun, yang mengembara, yang berkeliling demi ilmu, demi agama. Ar-raki'unas sajidun, yang ruku' dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, yang memerintah berbuat ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah, dan yang menjaga, memelihara hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, di antara sifat orang-orang mukmin yang benar dan sempurna adalah at-taibun, orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat. Taubat, sebagaimana sering kita sampaikan, diambil dari kata taba yatubu taubah, artinya ar-ruju', kembali. Artinya adalah kembali secara bahasa, yakni kembali dari dosanya, yakni berpaling, menarik diri dari perbuatan dosa, kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, kemudian melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jal. Itu arti dari taubat. Adapun secara syar'i atau istilah, taubat itu meninggalkan dosa karena takut kepada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalannya. Itulah pengertian taubat menurut istilah syariat. Jadi hakikat taubat itu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Jalla Jalaluh pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa dengan melakukan berbagai amal solih dan meninggalkan larangan. Dan inilah hakikat dari taubat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk at-taibun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya taubat ini memiliki syarat-syarat. Di antara syarat taubat, ulama ada yang menyebutkan 3, ulama ada pula yang menyebutkan 5. Mari kita lihat
5 syarat taubat. Yang pertama, niat. Niat, karena taubat adalah ibadah, maka wajib disertai niat. Innamal a'malu bin niyat. Maka dengan niat yang ikhlas. Artinya yang mendorong kita bertobat itu betul-betul karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta harapan kita untuk pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan disertai rasa takut akan tertimpa siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Ya. Yang kedua, an-nadamah, menyesal. Menyesali disertai bersedih atas dosa yang pernah dilakukan. Ya. Di antara salah satu bentuk penyesalan kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentunya taubat yang seperti ini betul-betul taubat yang dilandasi dengan ilmu, dengan sebuah keyakinan dan akidah yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu al-iqla' anil maksiyah, berlepas diri dari maksiat yang dia lakukan, berhenti. Ya. Kalau maksiat yang dia lakukan dalam bentuk mengerjakan yang diharamkan, maka langsung meninggalkan perbuatan haram tersebut. Kalau maksiat yang dilakukan meninggalkan yang diwajibkan, seperti meninggalkan sholat, zakat, Ramadan gak puasa misalnya, tidak berbakti kepada orang tua misalnya, maka bentuk taubatnya adalah dengan bergegas untuk melakukan yang diwajibkan tersebut di kala itu. Ya. Kemudian kalau kewajiban itu bisa diqadha seperti puasa misalnya, ya diqadha. Ya. Kalau bisa diqadha. Nah, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau dia terus menerus ngaku taubat tapi terus menerus ngelakoni dosa, maka ulama mengatakan taubatnya tidak sah, karena dia hakikatnya beristihza, mengolok-olok Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya taubat, besok ngelakoni meneh. Ya Allah, kula ketun, besok ngelakoni meneh. Berarti kan ngici sama Allah. Nah, ini naudzubillah, justru akan bertambah dosanya. Berarti nggak niat dia, nggak ada azam, nggak ada tekad ya. Taubat sambel ya. Pertama makan kepedesan kapok, tobat gak baleni meneh, besok baleni meneh. Nah, kemudian ya, jika maksiat itu berupa hak-hak Bani Adam, mungkin kita pernah mengambil harta saudara kita tanpa seizinnya atau mendoliminya, maka kita kembalikan atau minta maaf, minta ya, kehalalan kepada yang bersangkutan. Ya. Itu caranya kaum muslimin. Nah, itulah bentuk taubat nasuha. Ya. Kalau dosa itu dalam bentuk ghibah misalnya, menggunjing seorang muslim, maka wajib minta maaf dan memperbaiki nama baiknya yang pernah kita jatuhkan. Kemudian kita doakan kebaikan bagi saudara kita, bagi saudara-saudara kita. Nah, itulah taubat nasuha. Yang keempat, ya, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa depan atau yang akan datang. Inilah buah dari taubat, bukti dari kejujuran taubat kita. Nah, harus kita buktikan taubat kita. Sebagaimana orang mengaku cinta, maka dia harus membuktikan tentang kebenaran cintanya.
Dia ngaku bertobat, mana buktinya? Buktikan taubatmu, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, taubat itu dilakukan bukan pada saat penerimaan taubat telah habis. Jadi Allah itu Masya Allah memberikan kepada kita banyak karunia, banyak rahmat, kasih sayang. Allah kasih kita umur hingga saat ini. Di antara tujuannya agar kita segera berhenti kalau kita ahli maksiat, dan kita supaya waspada, hati-hati jangan sampai jatuh kepada maksiat. Ya. Kapan taubat itu habis, kesempatannya itu habis? Yang pertama ketika nyawa sampai di tenggorokan. Nyawa sampai di tenggorokan. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ya. Fir'aun itu baru taubat ketika sudah melihat malaikat kematian saat tenggelam di Laut Merah. Maka di surat An-Nisa ayat 18 yang dulu kita bahas, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Kemudian dia baru mengatakan, ini tubtul an, sesungguhnya aku sekarang taubat. Walalladzina yamutuna wahum kuffar. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Ulaika a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu kami siapkan siksa yang pedih. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad serta At-Tirmidzi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum kecil-kecil, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nah, baru terima taubatnya. Nah, maka kaum muslimin jangan tertipu, terus waspada. Dan tentunya taubat ini memiliki banyak keutamaan. Kemudian yang kedua, al-abidun, orang-orang yang beribadah. Jamaah, ibadah itu punya syarat juga. Syarat diterimanya ibadah yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan apapun dari manusia, baik itu pujian, sanjungan atau balasan dari dunia yang fana ini. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti atau meneladani, mencontoh sikap dan perilaku Kanjeng Nabi dalam menjalankan ibadah, serta tidak berinovasi dalam beribadah. Plek, copy paste, persis seperti apa yang Kanjeng Nabi contohkan. Gak usah nyeleneh. Kadang ada orang itu Kanjeng Nabi mencontohkan, misalnya ketika takbiratul ihram, kan Nabi hanya mencontohkan dua. Pertama, tangan itu tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang. Kemudian semuanya menghadap ke arah kiblat. Dan Nabi angkat yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua dengan telinga, di ujung telinga. Ada orang kadang sholat tuh, Masya Allah, kalau nggak begitu kadang, Masya Allah. Nabi perintahkan menghadap kiblat, Kok ada orang ngangkat gak temenan, kemudian gak menghadap kiblat begini lagi. Nah ini tolong dibetulkan, dibenari. Nah, begitu.
Nanti kalau ditanya di akhirat, kok sholatnya kok ngono? Aku nggak ngasih itu seperti itu. Nah, ini. Maka harus mutabaah, persis, copy paste. Tinggal mencontoh saja yang Nabi contohkan. Dasarnya surat Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, falya'mal 'amalan sholihan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Tuhannya. Jelas. Yang pertama, perintah ittiba, mengikuti Rasulullah. Amal dikatakan solih apabila amal itu ikhlas dan mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ini mengisyaratkan ikhlas. Lantas rukun ibadah. Ibadah kita akan sampai dan diterima oleh Allah setelah menjalankan syarat ibadah. Yang kedua adalah kita memperhatikan rukun ibadah. Banyak di antara kaum muslimin belum memahami rukun ibadah. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, yang kedua al-khauf, yang ketiga ar-roja. Dan ini nanti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bersamaan. 3-tiganya disebutkan bersamaan. Jadi rukun ibadah itu yang pertama ada al-mahabbah, rasa cinta. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Yang ketiga adalah ar-roja, rasa harap. Dan ketiga rukun ini harus berkorelasi, bermutalazim, dan mutarabitoh, tidak bisa dipisahkan. Bahaya kalau sampai dipisahkan atau hanya mengamalkan satu rukun meninggalkan yang lain, bahaya. Naam, mari kita kupas ya, dengan singkat. 3 rukun ibadah ini sekali lagi tidak boleh dipisahkan, karena ketiganya saling berhubungan erat, saling terkait. Sebagaimana kata Syekh Khalid bin Utsman As-Sabt hafizahullah, hadhil a'malu mutalazimah wa mutarabithah. Amalan-amalan hati ini satu dengan yang lainnya saling bersinergi dan saling berkaitan. Bahkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 rukun ini digandengkan dalam satu ibadah, yaitu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi 3 rukun ibadah ini saling berkorelasi ya. Selama kita menjalankan ibadah kepada Allah, 3 rukun ini harus ada dalam ibadah kita ya. Tidak boleh tidak. Misalnya kalau ada orang yang beribadah itu hanya karena khauf atau rasa takut, ini berbahaya. Maka dia bisa jatuh kepada salah satu penyakit yang membahayakan. Sebagaimana kata para ulama ya, man
abadallah bil khauf wahda fahuwa haruri. Orang yang beribadah kepada Allah hanya berlandaskan ya takut saja, maka dia jatuh kepada haruri, ya, atau ya khawarij. Khawarij itu sekte sesat yang suka memberontak kepada pemerintah Islam. Ya, itu khawarij. Ya. Saking ya takutnya mereka sampai mereka berlebihan dalam masalah akidah. Jadi mereka tuh meyakini pelaku dosa besar yaitu kafir. Ya, makanya mereka ketika melihat sebuah pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Islam, mereka kafirkan itu pemerintah. Mereka halalkan itu darahnya. Nah, itu mereka orang-orang khawarij. Sebaliknya orang yang beribadah hanya karena cinta, wa man abadallah bil hub wahda fahuwa zindik, maka dia orang munafik. Wa man abadallah bir raja wahda fahuwa murji. Kalau ada orang yang beribadah kepada Allah karena rasa ya harap saja, maka dia seperti orang murji'ah. Wa man abadallah bil khauf wal hub war raja fahuwa mu'min muwahhid. Adapun orang yang beribadah kepada Allah di dalamnya ada cinta, rasa cinta, pengharapan, rasa takut, dialah orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun ibadah ini tiga-tiganya diibaratkan seperti seekor burung. Ibnu Qayyim mengatakan al-qalbu fi sayrihi ilallah ya bimangzilatit ta'ir. Hati manusia ibarat seekor burung ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal mahabbah ra'su wal khauf war raja janahahu. Mahabbah itu adalah kepalanya, sedangkan rasa takut dan pengharapan kedua sayapnya. Ya. Maka burung ketika memiliki kepala dua sayap akan bisa terbang, bisa sampai kepada tujuan. Kalau dia hanya punya satu sayap, terseok-seok, nggak bisa terbang. Kalau nggak punya kepala, mati kan gitu. Nah, harus ada tiga-tiganya, nggak boleh dipisahkan, Nah begitu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah rukun ibadah. Maka al-abidun, orang-orang yang beribadah, mereka beribadah dengan ikhlas, mereka beribadah disertai dengan ittiba, mengikuti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka beribadah dengan didasari cinta, rasa harap, roja, dan juga ya rasa takut. Berikutnya al-hamidun, orang-orang yang memuji Allah, alhamdulillah. Ya. As-saihun, orang-orang ya, yang melakukan perjalanan di muka bumi ini, artinya dia beraktivitas dengan aktivitas ukhrawi, datang ke majelis ilmu, berdakwah, ya. Kalau ada jihad ya berjihad, di mana di situ ada kesempatan untuk ya, agama, untuk dakwah atau sebagainya, dia akan datang ke sana. Ya. Jadi orang ini berkeliaran di muka bumi, baik itu menuntut ilmu, mencari maisha yang halal, termasuk bagian ini. Jadi orang mukmin yang jujur dan sempurna imannya, dia tidak berpangku tangan, tapi dia ya berkeliaran di muka bumi mencari maisha. Kalau malam menuntut ilmu. Nah, begitu. Ya, mencari maisha yang halal ya, yang halal. Ya. Dan dia juga orang yang selalu berpuasa. Dia juga orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sebagaimana Nabi sendiri yang menjelaskan dalam hadis Hakim, as-saihun humus shaimun. As-saihun adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, artinya dia itu menjalankan ya, syariat Islam sesempurna mungkin. Ketika sholat
yang wajib dia nggak lupa menyempurnakan dengan sholat sunnahnya. Dan puasa wajib tidak lupa disertai dengan puasa sunnahnya sebagai penyempurnanya, penggenapnya, yang menempel atau menambal kekurangan-kekurangannya. Ya. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang rukuk dan sujud, ar-raki'una sajidun, ya, yang rukuk dan sujud. Ya, artinya mendirikan sholat fardu, mendirikan sholat sunnah. Di sini Allah pilih rukuk dan sujud. Padahal sholat itu ada berdiri, ya, ada duduk iftirash, ada duduk tasyahud, ya, bukan hanya rukuk dan sujud, tapi dipilihnya kalimat rukuk dan sujud untuk mewakili sholat, ya, karena kemuliaan dua gerakan ini, kemuliaan dua gerakan ini, terutama sujud. Sujud itu seorang hamba meletakkan bagian yang paling mulia dari dirinya, yaitu wajah, di tempat, ya, yang diinjak-injak oleh kaki manusia, dalam rangka, ya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sujud, ya, di saat itulah Allah dekat dengan kita. Maka doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sujud, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sikap tunduk dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-amiruna bil ma'ruf. Berikutnya, orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ma'ruf di sini tentunya berdasarkan syariat, ya. Yang syariat itu menganggap baik, maka itu baik. Maka adat, kebiasaan, tradisi di masyarakat, kalau itu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan, maka bisa menjadi sebuah hukum. Seperti kata ulama usul fiqh, al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dianggap sebagai hukum. Contoh misalnya ketika memutuskan gonogini. Gonogini itu harta suami istri kerja bareng, ya, dikumpulkan. Kemudian, ya, ketika meninggal salah satu atau mungkin bercerai, kan ada gonogini di situ. Bagaimana pembagian gonogini? Islam nggak membahas itu. Makanya kata ulama, kembalikan ke urf, kebiasaan masyarakat di situ. Misalnya di Dukuh gonogini itu 50-50, 50-50. Maka hukumilah dengan itu. Maka dibagi 50 untuk suami, 50 untuk istri. Gonogini. Nah, kalau di daerah situ memutuskan gonogini itu 70-30, ya sudah, hukumi dengan itu, 70-30. Nah, ini contoh saja penerapan, ya, al-adah muhakkamah. Kemudian, ya, berikutnya kaum muslimin, orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, ya, wan nahuna 'anil mungkar, ya. Dan ini paling berat. Kalau memerintah kebaikan, insya Allah sedaya saged ngelampai, tapi mencegah dari kemungkaran ini agak berat. Kenapa? Di sini ada syarat-syarat yang ketat, ya. Enggak semua orang bisa mencegah dari kemungkaran. Sebab, ya, harus paham fikih. Kalau enggak paham, nanti kebaikan dikira kemungkaran, ya, lalu diingkari misalnya, ini enggak tepat. Atau misalnya dia niatnya baik mencegah sebuah kemungkaran, justru mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Makanya perlu fikih di sini, perlu ilmu. Maka nggak semua orang bisa, ya, menjalankan tugas mencegah dari kemungkaran. Harus paham betul mana itu perkara yang haram, perkara yang samar, ya, perkara yang makruh, harus dipahami betul. Nah, salah satu contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika bangsa Mesir dijajah oleh Tartar, ya, waktu itu oleh Tartar,
Banyak di antara pasukan Tartar itu yang punya kebiasaan minum khamr. Minum khamr. Kemudian Ibnu Taimiyah dengan muridnya berpapasan dengan mereka yang sedang minum khamr dari pasukan itu. Ibnu Taimiyah tidak mencegah mereka minum khamr, termasuk dari pasukan ya muslim yang ikut mereka. Kemudian setelah itu ditanyakan oleh muridnya, "Ya Syekh, Anda melihat kemungkaran orang minum khamr kok enggak dicegah?" "Iya, saya tidak mencegah kemungkaran itu karena saya khawatir kalau nanti saya cegah mereka dari minum khamr, mereka akan menangkap gadis-gadis muslimah diperkosa." Lebih besar mana sekarang efek minum khamr yang dia rasakan sendiri dengan efek menangkap gadis-gadis muslimah sebagai pelampiasan, karena mereka itu cara Maduran genggu ya, nganggur ya, mengisi waktu kosong dengan memperkosa wanita muslimah. Sehingga Ibnu Taimiyah memilih mendiamkan minum khamr ya, begitu. Nah, ini salah satu ijtihad beliau. Makanya Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbihi." Apabila kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan bisa bermakna kekuasaan, kekuatan. Kalau enggak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati, minimal kita ingkar mungkar dengan hati, mengingkari kemungkaran itu. Ya. Dan tidak ada iman setelah itu. Artinya wis kebangetan lah kalau sampai sudah tidak dengan tangan, kekuatan, kekuasaan, tidak dengan hati, lisan, tidak dengan hati, ya, maka Anda kata Rasul seperti orang nggak punya iman sudah wis. Nah begitu. Jadi minimal kita seperti itu. Harus ditimbang betul ini, nggak sembarangan. Mungkin Anda sebagai orang yang punya kekuatan, kekuasaan, ingin ya mencegah kemungkaran dengan kekuasaan, kekuatan, tapi kalau Anda cegah itu membahayakan keluarga Anda misalnya, nanti Anda nggak apa-apa, Anda pendekar misalnya dan penguasa, punya jabatan, namun istri dan anak Anda misalnya, begitu, makanya pertimbangkan lagi ini. Atau mungkin nanti pengajian Anda malah dibubarkan misalnya, nah kan begitu. Jadi harus dipertimbangkan betul, nggak asal-asalan ya. Nggak bondone nekat. Harus berdasarkan ilmu betul. Nah, alhamdulillah di abad ini, di abad kita ini yang berhasil ya, menjalankan ini ya baru negara Saudi. Alhamdulillah, namanya Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Mereka itu setengah jam sebelum sholat keliling bawa mobil. Ya, memerintahkan orang-orang yang di toko suruh tutup toko, suruh ke masjid persiapan sholat, keliling-keliling. Nah itu, makanya lihat di sana itu kalau sudah waktu masuk sholat, sholat semua, alhamdulillah. Ya. Dan itu keliling-keliling terus, ya, mengingatkan orang-orang ya, masya Allah. Ya. Nah begitu, alhamdulillah. Nah, kemudian ya, sifat berikutnya yaitu wal hafizuna li hududillah, masya Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Hudud jam' dari had, hukum-hukum Allah. Dan ini luar biasa. Kita harus ya, sering-sering berwasiat kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sebagaimana Nabi telah contohkan ketika Nabi membonceng Ibnu Abbas yang waktu itu masih anak-anak. Ya gulam, ihfazillah yahfazka. Nah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Maksudnya adalah kita menjaga hak-hak Allah. Ya, kita menjaga hak Allah, ya, yaitu menjaga semua perintah-perintahnya dengan kita jalankan. Ya, sholat, ya, puasa, ya, zakat misalnya, itu kita jalankan, dan semua larangan-larangannya kita jauhi. Itu maksud dari menjaga Allah. Ihfazillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Masya Allah ya. Ini kaum muslimin yang berbahagia.
Barang siapa di masa mudanya menjaga Allah, menjaga matanya tidak bermaksiat, telinganya tidak mendengar yang haram, ya, lisannya tidak berkata yang haram, tangan kakinya tidak melangkah kepada yang haram, betul-betul dia jaga, maka Allah akan menjaganya. Dan terbukti ada seorang tabi'in sudah berumur 100 tahun lebih. Waktu itu naik perahu, diceritakan oleh Ibnu Rajab seingat saya. Naik perahu, para pemuda itu lompat dari perahu ke tepi itu nggak ada yang mampu. Ternyata ada orang tua, sudah rambutnya putih semua, jenggotnya putih, sudah 100 tahun lebih, melompat dengan lompatan yang indah, jauh, sangat mudah sekali. Kemudian para pemuda itu terheran-heran. Lalu dia datang kepada orang itu dan bertanya, "Syekh, kok bisa Anda seperti ini?" "Iya, alhamdulillah, dulu ketika saya masih muda, saya selalu menjaga Allah." Artinya apa? Ya, menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangannya. Maka Allah menjagaku di sisa usiaku. Masya Allah. Dan ini bisa luas pembahasannya. Nah, kemudian kalau kita sudah menjalankan itu semua, berjihad di jalan Allah, ya, kemudian ya, bersedekah, ya, terus ya, bertaubat, ya, dan seterusnya, maka kita akan mendapatkan wabasyiril mu'minin, gembirakanlah wahai Rasul orang-orang mukmin yang mempunyai sifat-sifat mulia seperti itu dengan dua kebaikan, yakni di dunia dan di akhirat. Masya Allah, ya. Dan di sini kabar gembira tidak dijelaskan kayak apa bentuknya, dirahasiakan oleh Allah. Ternyata dirahasiakannya kabar gembira di sini mengandung pengagungan. Artinya yang akan didapatkan dari Allah itu besar. Ibaratnya seperti orang yang hendak mau dikasih door prize oleh penguasa, ya, nggak disebutkan jenis hadiahnya, berarti itu menunjukkan sesuatu yang istimewa, kejutan. Dan betul itu. Dan ulama sepakat kabar gembira itu adalah diantaranya dia tidak akan bersedih, tidak akan takut ketika mau mati, ketika melihat malaikat kematian nggak takut, ketika menghadapi malaikat kubur nggak takut, tenang, ya. Ketika nanti dibangkitkan dari kubur nggak takut, ketika melewati sirat tidak takut, dan akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang akan dimasukkan ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang akan datang insyaallah kita bahas tentang bolehkah orang beriman memohonkan ampun untuk orang kafir walaupun dia orang tua kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.